Halo rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda semua sobat pajak untuk belajar sistematika ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Jadi disinilah kita belajar ketentuan umum dan prosedur perpajakan di Indonesia. Pokok bahasan KUP itu mengcover mulai dari pendahuluan, ketentuan umum, NPWP, tata cara pembayaran sampai dengan ketentuan pidana dan penyidikan. Jadi terkait dengan prosedur, terkait dengan tata cara semua akan kita bahas. Untuk Anda mahasiswa ini akan kita bahas sampai dengan 1 semester ke depan. Lalu apa isi video ini? Table of contents kita adalah pertama pendahuluan berupa sistem perpajakan di Indonesia, kemudian kedudukan hukum pajak, baik hukum pajak formal dan hukum pajak material, lalu siklus pajak. Siklus pajak di Undang-Undang KUP itu seperti apa untuk mempermudah Anda dalam memahaminya. Kemudian hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, terakhir adalah circumnavigation, pemahaman alur mempelajari Undang-Undang KUP. Oke. Pertama rekan-rekan kita belajar overview dulu reformasi perpajakan di Indonesia. Nah, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, salah satu bagian dari Kementerian Keuangan, telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi di tahun 1983. Saat itu beberapa undang-undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk mengganti undang-undang lama peninggalan Belanda. Saat itu ada undang-undang KUP, PPH, PPN, ya. Dan sistem pemungutan pajak diubah dari official assessment menjadi self assessment. Apa bedanya? Ya, official assessment saat itu wajib pajak itu bersikap pasif. Pajak dihitung oleh fiskus itu petugas pajak. Utang pajak timbul setelah diterbitkannya SKP. SKP itu surat ketetapan pajak. Jadi setelah ditetapkan baru wajib pajak itu bayar. Nah, tahun 83, Undang-Undang tahun 83 yang mulai berlaku tahun 84 itu berubah menjadi self assessment. Self assessment itu apa? Wajib pajak yang aktif. Wajib pajak itu menghitung sendiri, memperhitungkan, bayar, melapor pajak yang terutang. Ya, jadi wajib pajak di sini aktif, tidak menunggu ditetapkannya pajak oleh petugas pajak. Ada lagi sistem kita yaitu withholding system. Ini wajib pajak pajaknya pihak ketiga lah yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Ini akan kita temukan nanti di PPH pemotongan dan pemungutan atau PPH Potput. Ungkapan yang sangat terkenal yang mungkin Anda pernah dengar, in this world nothing is certain but death and taxes, oleh Benjamin Franklin. Ya, silahkan Anda cari artinya sendiri. Oke. Kedudukan hukum pajak kita. Ya, rekan-rekan, hukum pajak kita itu perlu kita ketahui bahwa hukum itu ada dua, yaitu hukum perdata atau sering kita sebut dengan hukum private dan hukum publik. Ya, hukum private itu adalah mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, ya, di suatu negara. Sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan antara warga negara, pihak satu negara dengan pemerintah atau dengan negara. Ya. Hukum perdata itu ada hukum perdata, ada hukum dagang, ada dua itu yang paling utama. Sedangkan hukum publik itu ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Nah, teman-teman Anda bisa lihat bahwa di sini hukum pajak itu masuk dalam kriteria sebagai hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau dengan negara. Lalu apa itu hukum pajak? Oke, kita lihat. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Jadi hubungan antara warga negara, ini bisa orang pribadi atau badan, dengan negara. Seperti tadi saya sampaikan. Oke, nah, jadi hukum pajak itu bisa dibagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal.
Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan, dan berapa yang harus dibayar. Ya, jadi material, berupa tarif, subjek, objek tarif, dan sebagainya. Sedangkan hukum pajak formal berisi ketentuan-ketentuan tentang siapa, apa, dan berapa. Ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Oke, contoh hukum pajak material ada Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Bea Materai. Sedangkan hukum pajak formal, teman-teman ya, apa aja? Undang-Undang KUP, ya, ini akan kita pelajari. Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa, dan ada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke siklus pajak. Di sini ada 4 macam fase yang perlu Anda ketahui. Pertama adalah fase self-assessment, ya, wajib pajak menghitung, mendaftar, menghitung, dan kemudian melapor sendiri atas kewajiban perpajakannya. Kemudian fase kedua ada fase pengawasan. Dalam hal ini kantor pajak bisa melakukan pengawasan berupa pemeriksaan, penelitian, dan sebagainya. Lalu ada fase ketiga, sengketa, di mana wajib pajak merasa tidak sesuai lalu mengajukan keberatan atas hasil pengawasan itu bisa. Yang terakhir adalah penyelesaian sengketa, ketika wajib pajak mengajukan banding. Oke, kita lanjutkan siklus pajak yang tadi. Nah, teman-teman, setelah timbulnya hak dan kewajiban, maka fase assessment akan dilalui oleh wajib pajak dengan mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak, atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, wajib pajak ada kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan. Dari hasil surat pemberitahuan tersebut, Dirjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan atau tidak dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, kalau Anda diperiksa, berarti wajib pajak akan masuk ke fase pengawasan, yaitu pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan bisa berupa tagihan, surat tagihan pajak, atau ketetapan pajak. Dan itu pun wajib pajak bisa setuju atau tidak. Apabila setuju, maka wajib pajak bisa membayar tagihan pajak yang ada di surat ketetapan. Kalau tidak setuju, wajib pajak bisa mengajukan yang namanya keberatan. Berarti masuk ke fase sengketa. Hasil dari keberatan akan keluar yang namanya surat keputusan keberatan. Di sini wajib pajak pun bisa setuju atau tidak setuju. Kalau setuju berarti dia membayar jumlah pajak yang terutang di surat keputusan keberatan. Kalau tidak setuju, wajib pajak maju ke fase penyelesaian sengketa, yaitu ke pengadilan pajak. Dengan apa? Dengan mengajukan banding. Banding ini akan diproses bukan di Dirjen Pajak tapi di pengadilan pajak. Hasil dari banding ini namanya putusan banding, dan putusan banding ini sifatnya adalah final. Ini ada fase terakhir dalam siklus pajak kita. Ya. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman. Undang-undang KUP kita yang perlu Anda ketahui, teman-teman, itu sudah berubah beberapa kali. Tadi saya bilang reformasi pajak yang pertama itu tahun 83, itu Undang-Undang nomor 6 tahun 83, kemudian berubah 4 kali sampai dengan saat ini. Terakhir adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, itu perubahan keempat yang mulai berlaku 2008 sampai dengan saat ini. Perlu Anda ketahui, Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ini hanya mengubah pasal 37A ayat 1 Undang-Undang nomor 28, yaitu terkait dengan ini sunset policy pada saat itu. Oke, definisi pajak. Nah, ini perlu kita ketahui. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. Nah, dari pengertian ini, teman-teman, kita bisa lihat kontribusi wajib, imbalan secara langsung. Ini berarti apa? Ini masuk ke aspek ekonomi. Kontribusi wajib, imbalan secara langsung. Kemudian terutang oleh orang pribadi atau badan.
dan bisa bersifat memaksa. Ini berarti masuk ke aspek hukum. Ya, rekan-rekan. Kemudian ada kata-kata digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah manfaat. Jadi definisi pajak ada aspek ekonomi, aspek hukum, dan juga definisi manfaat yang perlu Anda ketahui. Oke, teman-teman, Undang-Undang KUP juga mengatur hak dan kewajiban, terutama bagi wajib pajak dan fiskus. Jadi kedua belah pihak ada hak dan kewajiban. Kewajiban, kapan kewajiban itu timbul? Bagi siapa? Bagaimana menunaikannya? Dan apa aja sanksinya? Itu dibahas di Undang-Undang KUP. Dan nanti akan kita pelajari kewajiban ini. Sedangkan untuk hak, kapan dan untuk apa hak itu ada? Bagi siapa saja? Bagaimana memperoleh hak tersebut? Dan apa saja konsekuensinya? Itu hak dan kewajiban. Nah, itu salah satu tugas Anda nanti mencari apa aja hak dan kewajibannya. Oke, rekan-rekan, kita masuk ke self-assessment. Fase self-assessment apa saja? Ya, ada istilah 6M+1. Ini 6 ya, 6M+1. Apa saja itu? Oke, mendaftar. Jadi wajib pajak atau subjek pajak itu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP. Apabila sudah berhak dan sudah memenuhi syarat, harus mendaftarkan diri mendapatkan NPWP secara self-assessment. Kemudian menghitung pajaknya berapa. Memperhitungkan itu berarti menghitung pajak pihak lain, bisa pihak-pihak yang dipotong. Kemudian memungut dan memotong pajak tersebut. Contohnya PPh karyawan, PPh 21 dia mengut atau motong. Kemudian bayar pajak itu sendiri, nyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan melunasinya. Kemana? Ke kas negara. Kemudian menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau masa. Dan ada juga tambahan satu, ini adalah menghapuskan atau mencabut. Jadi kalau dia sudah tidak ber-NPWP, dia bisa mencabut, bisa menghapus atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Rekan-rekan, sekarang kita bahas circumnavigation Undang-Undang KUP. Nah, di sini ada berbagai macam istilah-istilah yang kita perlukan untuk memahami circumnavigation dari Undang-Undang KUP. Mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup, syarat objektif dan sebagainya. Nah, ini ada 17 istilah yang perlu Anda ketahui.